Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umari dunya wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafabillahi waliyan wa kafabillahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada cek ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucing enjing masih dengan saya Supasar Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya Kak. Masih kita akan melanjutkan anca yang tertunda berkenan dengan komunisa atau fikul mar'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang menceritakan lama tajawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jainaba ahdat lahu Ummu Sulaimin haisan fi taurin min hijarah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, lama tajawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jainaba, ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsin, ahdat lahu Ummu Sulaimin, maka Ummu Sulaimin itu menghadiahkan adonan kue pitaurin min hijaroh, di dalam mangkuk yang terbuat dari batu, begitu kan. Faqala Anasun, lalu Anas berkata, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, idha, pergilah engkau, fad'u liman lakita minal muslimina, pergilah engkau, kata Nabi kepada Anas bin Malik, dan undanglah siapapun mereka yang bertemu dengan kamu, begitu, ketika pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsin. Faja'alu yadkhuluna alaihi, lalu mereka saling masuk mendatangi rumah Rasulullah SAW, bayakuluna, lalu mereka makan, wayahruzuna, dan kembali, gitu kan. Wa doan Nabi SAW yadahu ala ta'am, lalu Nabi SAW meletakkan makanan itu pada tangannya, fada'a fihi, lalu ia pun sama berdoa, kemudian beliau berdoa kepada Allah ya. Walam adu ahadan nakitahu ila da'awatu, dan kata Anas, dan tidaklah aku mengundang seseorang yang aku bertemu ila da'awtahu, kecuali aku mengundang mereka. Fa'akalu, lalu mereka makan hatta sabi'u, hingga betul-betul kenyang, begitu kan. Wa kharaju, dan mereka pun keluar, wa baqiya ta'ifatun minhum, dan maka ada beberapa orang yang tersisa di rumah Rasulullah SAW yang pada saat itu fa'atalu alaihil hadis, yang lama bercakap-cakap di situ. Faja'alan Nabi SAW yastahi minhum ayyakula lahum syai'an, namun Nabi SAW pada saat itu malu untuk mengatakan sesuatu kepada mereka itu yang belum pulang di tempat walimah itu, berkumpul itu. Para kharaja, lalu beliau keluar, watarokahum bil bait, dan meninggalkan mereka. Fa anjalallahu azza wa jalla, maka turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan Nabi SAW illa ayyudana lakum. Maka setelah kejadian itu turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 53. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita menceritakan bagaimana sisi pribadi seorang Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang memang disebut-sebut bukan hanya sebagai seorang sahabat dari kalangan perempuan, tetapi juga kita melihat bagaimana sikap dan perilaku beliau ya, Ummu Sulaim, yang sangat santun, kemudian yang sangat peduli ya, juga memiliki perhatian dalam persoalan keagamaan ya. Bahkan di beberapa hadis sebelum juga kita pernah sampaikan bahwa beliau ketika memilih menikah dengan Abu Talha ya, meminta maharnya itu dengan keislaman. Nah, di sini kita lihat ada sebuah hal yang kita bisa perhatikan dari sikap, akhlak, dan katakanlah perilaku yang ditampilkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu an. Lama tazawwazan Nabi SAW Zainab, ya, ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsin, ahdat lahu Ummu Sulaiman haisan fi taurin min hijarah.
Ya, Ummu Sulaim menghadiahkan adonan kue di dalam mangkuk yang terbuat dari batu. Ini menunjukkan bahwa seorang Ummu Sulaim itu memiliki amal sosial gitu kan. Memiliki kepedulian dan perhatian terhadap orang lain. Ya, atau sangat peduli juga akan kebahagiaan orang lain gitu kan. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menikah, beliau menghadiahkan makanan begitu kan kepada Rasulullah SAW, kanggo naon, kanggo hidangan walimah begitu pada saat itu. Jadi Ummu Sulaim memberikan makanan kepada siapa? Kepada Rasul pada saat itu. Untuk ialah barak kecerakannya setelah waktu kumpul atau walimatul urus ya. Nah, itulah kepedulian dari seorang siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bahkan di dalam riwayat lain pun diceritakan bahwa Nabi SAW itu kalau mendatangi rumahnya Ummu Sulaim gek seorang gitu kan. Beliau duduk langsung disuguhi, nggak pernah dilama-lamain gitu. Ini juga punya kepedulian terhadap tamu siapapun yang datang ke rumah Ummu Sulaim, termasuk apalagi kepada Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan dakhalan Nabi SAW ala Ummu Sulaimin. Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Sulaim fa'atathum bitamrin wasamnin, lalu disuguhi kurma dan mentega. Mentega nanti sih di mentega orang sih dicolekan urangnya. Wallahu alam dimakannya seperti apa, disiapin saja ya, ketika Rasul datang tidak berlama-lama. Karena bagi seorang Ummu Sulaim tahu cara bagaimana menghormati tamu, bukan hanya melihat dari sisi siapa yang datang ya, melihat Rasulullah SAW saja, tetapi ada sebuah perhatian terhadap siapapun tamu, penghormatan terhadap tamu yang datang ke rumahnya begitu kan. Bahkan ketika Nabi SAW ini, mudah-mudahan saya tidak salah menterjemah, ketika Nabi disuguhi pada saat itu, nah kata Nabi, simpanlah tuh mentega, simpanlah tuh kurma, lambatkan karena kantong Nabi juga saum kan. Jadi nyungkin dibekalkan itu. Tapi tidak menjadi persoalan. Artinya bahwa boleh, ini menjadi pelajaran orang yang sedang saum sebetulnya untuk memberitahu dan bukan menolak ya makanan yang dikasih gitu kan, yang disuguhi gitu kan. Terjadi persoalan sebetulnya di situ, Pak. Tanpa ngasih tahu lagi saum. Tanpa ngasih tahu lagi saum. Tanpa lagi ngasih tahu lagi saum pada saat itu. Ummu Sulaim dibakalkeun kan gitu nih ya, buat Rasul nanti berbuka lah kan, kata seperti itu. Jadi inilah kepedulian dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang istri dari Abu Thalhah, yang memang antara Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu selalu bekerja sama di dalam kebaikan. Inisiatifnya bagus gitu kan. Ya, bahkan kita juga pernah ceritakan atau di dalam hadis riwayat Bukhari ya, Abu Thalhah itu kan juga peka terhadap bagaimana kebutuhan orang lain. Sehingga pada saat itu Abu Thalhah pernah menyampaikan kepada Ummu Sulaim, apakah di sini ada makanan? Kenapa ya, wahai Abu Thalhah, aku mendengar bagaimana suara perut laparnya Rasulullah SAW. Tolonglah kasihkan makanan buat Rasulullah SAW. Di situ Ummu Sulaim merespon ya dengan membawa kerudung yang gede, kemudian disembunyikan itu roti, dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu disampaikan ketika datang, apakah engkau diutus untuk mendatangiku oleh Abu Thalhah? Ya Rasul. Abu Thalhah, Ummu Sulaim bingung nih, ayo tuangan hiji ngan Rasul hungkul, ayo jalmina seueur. Kata Rasul, biar aku datang ke sana. Bingung Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, aduh, padahal tidak ada makanan untuk yang disuguhi pada saat itu ya. Tetapi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala makanan itu menjadi banyak. Tidak habis-habis sampai ya kurang lebih antara 70 orang yang datang pada saat itu. Makanan rasa kitu-kituna teh seep kan. Itu diantara mukjizat Nabi SAW ya, untuk membuktikan bahwa apapun ya, yang kita lakukan dari kebaikan, pasti Allah akan memberikan bantuan juga. Arrojaknya juga akan sama. Nah inilah akhlak ya dari seorang Ummu Sulaim, memiliki kepedulian terhadap orang lain, terlebih-lebih kepada Rasulullah SAW juga sama. Jadi bukan hanya melihat kepada Rasulnya saja. Dulu juga pernah
Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu ditawari oleh Rasulullah SAW seorang tamu. Karena Rasulullah SAW ketika didatangi tamu nggak punya makanan apa-apa. Kemudian Rasul ditendarkan ke Rasul, siapa di antara kalian yang mau menyuguhi tamuku ini? Maka Abu Thalhah yang ngacung, biar saya ya Rasulullah yang akan menyuguhinya kalau memang di rumah engkau tidak ada. Maka dibawalah ke rumah Abu Thalhah kan gitu. Jadi bertamunya itu ini ke rumah Abu Thalhah, disuguhi di rumah Abu Thalhah pada saat itu. Padahal pada saat itu Abu Thalhah sedang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu berusaha. Ya silakan. Ya artinya bahwa dia tahu bagaimana cara akrim doi paka lah. Takrim terhadap tamu, ya itulah kepedulian juga sama dari sisi. Jadi intinya bahwa Ummu Sulaim bukan hanya dia memiliki sifat baik di dalam hablum minannas, hablum minallah saja. Bukan hanya jago dalam bab ritualnya saja ya, tetapi juga beliau sangat hebat ya di dalam amal sosialnya, sehingga tidak ada satupun yang dia miliki kecuali dia berikan. Ya sekali ya al-isarnya itu kuat, lebih mendahulukan kepada orang lain. Namun di orang masih mikir panjang kayak tuh asa kedap lah ya. Segar beresanan dan sebagainya. Tetapi bagi seorang Ummu Sulaim ya yang memang selalu inisiatif dan kerjasama dengan Abu Thalhah untuk melakukan perbuatan baik ya terus. Bahkan apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah didukung oleh Ummu Sulaim selama itu sangat terkait dengan kebaikan, selama itu sangat berhubungan dengan amalan-amalan sosial lainnya. Nah itulah Ummu Sulaim. Jadi kita lihat ya, Ummu Sulaim itu seperti halnya perempuan yang itu, tapi ada nilai lebih ya. Memang setiap orang ada tidak sama ya, ada kelebihan tersendiri dari sifatnya atau sikapnya, dari akhlak. Beliau itu kan bukan hanya sekedar mampu bagaimana mempertahankan agamanya, tetapi juga dia berupaya untuk bagaimana memaksimalkan amalan-amalan ritual, amalan-amalan sosial lainnya dalam keseharian. Termasuk ngajurungkeun ke Abu Thalhah buat jihad, padahal itu kan taruhannya mati kan. Ya, misalkan aja ya Abu Thalhah kalau seandainya kamu berjihad, jihadlah kan begitu. Adalah Ummu Sulaim. Memang banyak ya hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana perangai ya, dari seorang Ummu Sulaim itu banyak nih. Hanya memang karena memang ini keterbatasan waktu ya. Juga memang terlalu panjang sih ya. Kalau kita terus ya membahas satu orang banyak. Tinggal selebihnya mau dibaca lah ini sebagai dasar-dasar bagaimana kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Bukan hanya dari istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, tetapi juga dari kalangan perempuan, para perempuan di kalangan para sahabat pada saat itu yang memang mereka berlomba, ya bersaing dalam tanda petik ya, dalam kesolehan, dalam kebaikan. Kayaknya Ummu Sulaim itu nggak mau untuk dilebihi sama orang lain dalam kebaikan. Gak mau kalah gitu. Dalam kesalehan ya. Ketika kaum laki-laki bisa berjihad, Ummu Sulaim ikut-ikutan. Ya sampai dia bawa parang kan gitu. Ngadain keliling nyenah parang kata Rasul. Kata Abu Thalhah, bagaimana ya Rasul, ini Ummu Sulaim ini membawa parang terus. Tanya maksudnya apa ini Ummu Sulaim? Ya kata Ummu Sulaim, seandainya indana minni bakar tebatnah. Ini untuk apa ya, merobek perutnya orang-orang musyrikin kalau dia mendekati kepada aku. Sampai Rasulullah senyum ya, ketawa, gumujang sama orang ayah wae cenah ieu. Maksudnya enggak ada yang lain kayak gini. Karena memang itulah kesejalanan antara Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim juga terdorong untuk mau melakukan kebaikan-kebaikannya. Abu Thalhah mendorong ya kepada Ummu Sulaim. Jadi gayung bersambut makanya. Jadi dua-duanya baik begitu, dua-duanya paham. Nah itulah kenapa dua-duanya harus paham. Ya, antara ya mohon maaf ya, suami dan istri, supaya memang ada kesejalanan gitu. Jangan sampai yang istrinya berbuat baik, yang suaminya rewel. Itu sebaliknya kan gitu. Nah itulah hal-hal yang kita bisa perhatikan. Ya selebihnya mah aja dari bagaimana perangai atau akhlak-akhlak mereka kaum perempuan di zaman Nabi SAW. Silakan sajalah bisa dibaca di buku-buku yang lain, tentu saja dengan memperhatikan sanad-sanad yang sahih. Ya hanya saya sengaja ya mengambil kutipan-kutipan hadis-hadis yang memang mu'tamad ya, yang kredibel,
baik dalam kitab Bukhari, Muslim gitu kan ya. Supaya memang kita bisa mengikutinya sesuai dengan kebenaran dari sisi periwayatannya. Jangan sampai menerima kebenaran yang bukan dari sisi kebenaran periwayatannya. Mau benar tapi jadi nggak benar. Karena karangan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, alhamdulillah Tuhan Ustaz, dan Bara Cakra kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu. Iya, bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, bisa langsung pergunakan nomor Radio Cakra di 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik, dan seperti biasa kita lanjutkan kembali Bara Cakra untuk pembahasan hari Senin sampai dengan Rabu. Iya, kembali kepada pembahasan terkait dengan fikul mar'ah berkenaan dengan bagaimana amal sosial dan kepedulian terhadap kebahagiaan orang lain, seperti halnya Ummu Sulaim, atau yang kita kenal dengan julukan Gumaisho, ya, atau Rumaisho gitu Bara Cakra. Bahkan teringat pula saat ini dalam riwayat Muslim yang lain bahwasanya ketika Rasulullah SAW memasuki surga, beliau itu sampai akhirnya bisa mendengar suara terompa seseorang. Selainnya mungkin banyak kita ketahui bahwa tentang Bilal ya Ustaz ya. Ternyata satu diantaranya pun juga itu adalah Ummu Sulaim, gitu ya Ustaz ya. Karena ya istilahnya perangai selama hidupnya itu sendiri gitu ya Ustaz, memang dibuktikan oleh dirinya. Silakan Ustaz lanjut. Ya tentu saja Rasulullah SAW telah diberikan gambaran yang jelas ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi SAW belum meninggal. Tapi kata Nabi, aku diperlihatkan ternyata di surga itu ada Ummu Sulaim. Aku diperlihatkan ternyata di situ ada Bilal kan gitu. Kalau Rasulullah ngomong kayak gitu, itu jelas ya, bukan PA, bukan PHP, bukan Harkos. Bukan rangwangan. Memang betul ya, gambaran Nabi SAW, mereka jamin akan masuk surga ya, termasuk Ummu Sulaim ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi dari sisi status, dia kan bukan istri Nabi. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa Aisyah mereka menjadi solehah, Khadijah mereka menjadi soleha, karena dengan Nabi tidak. Tetapi juga karena memang punya basic perangai yang bagus, yang langsung dipoles ke Rasul kan, akhirnya lebih bagus lagi dan pantas. Sehingga sebetulnya basicnya sudah ada di situ. Jangan kita punya anggapan tadi itu bahwa wajar itu nama istri Rasul, tidak juga. Sekalipun mereka misalnya istri-istri Rasul, mereka berusaha loh. Tetap ya. Kita lihat Ummu Sulaim sekarang, dia bukan istri Rasul, istrinya Abu Talha, tapi punya karakter, punya perangai, kemauan yang memang terlihat jelas. Dan bahkan ini Rasulullah SAW diberikan gambaran tentang bagaimana Ummu Sulaim nanti sudah di surga. Jadi karena Rasulullah terus kabaca ke Rasul sanes kayak ngwangsit timanya. Sanes ti khodam ya kan. Wahyu langsung ada. Wahyu kan diperlihatkan. Itu bagaimana Ummu Sulaim. Ternyata salah satunya adalah Ummu Sulaim di situ ada. Coba di antara yang saya ketahui, wallahu alam ya. Saya belum baca lagi yang memang di antara kaum perempuan di luar istri-istri Nabi, ya Ummu Sulaim yang diceritakan yang sudah ada di surga itu. Ya. Udah di booking ya gitu. Di booking tetemanya. Di booking. Nah, jadi betul-betul dia bukan hanya keinginan, tapi betul di booking dia tuh. Jadi ulah hoyong surga Firdaus ya, ibadah minimalis teh geuningan. Kamu Sulaim nyanan. Hoyong Jannatul Firdaus aja. Memang dia kejar apapun yang dia miliki hari ini, dia berusaha. Karena bagi Ummu Sulaim tidak ada yang lain dalam kehidupan ini ya. Jadi betul-betul untuk hidup karena Allah, mati karena Allah. Ya terlihat saja dari Abu Talha, suaminya ketika ditinggalkan anaknya saja, beliau bukannya tidak peduli, tetapi tegar. Karena bagi Ummu Sulaim tahu kan gitu, bagaimana takdir Allah yang menentukan itu semua. Bahkan ketika meninggal anaknya, kalau saya tidak salah dalam riwayat Bukhari, dia sampaikan, janganlah engkau katakan kepada Abu Talha kecuali aku yang akan sampaikan atas kematian anakku. Begitu. Datang Abu Talha, dia disuguhi dulu. Setelah disuguhi baru disenangkan dulu, dilayani dulu gitu kan. Pada tuang, terus tuang tunggang gitu ya. Terus tunggang langang ya. Setelah itu dia mandi, dia cerita, wahai Abu Talha, ternyata anak kita meninggal. Waduh, eta Abu Talha pan ngamuk waktu sarita kan.
dia sampai datang kepada Rasul dan akan mentalak kalau saya tidak salah di situ. Kata Rasul, jangan, udah biarin. Bagaimana mungkin aku akan melakukan hubungan badan sementara anakku sedang meninggal dunia dan Ummu Sulaim tidak ngasih tahu kepada aku. Maksudnya apa sih ini, kan gitu lah maksudnya. Itulah dia Ummu Sulaim yang memberikan ketenangan dulu, ya. Menjaga, wah, bilih mentalnya kena dan sebagainya. Wah, itu jarang-jarang sekali lah, ya kan. Maka wajar kalau Rasulullah SAW diperlihatkan Ummu Sulaim di surga. Salah satunya dia, ya. Wah, itu udah seneng kan. Pasti. Tapi Ummu Sulaim teki ada tas di surga kan, tenang weh. Lawan orang digambarkan siga kitu kumahanya. Umat lambatan. Siga teh waduh tenang dah atas saya tarompah abdi cenana geus saya di ditu nya. Tarompahna unggul kumaha. Kan siga Bilal kan begitu. Iya, juga sama aku terdengar bagaimana derap langkah. Iya, derap langkah apa? Terompah ya dari Bilal itu mal mungkin senate jalminan. Itu minimalis teh. Anu minimalis mana gitu. Terus ngaboking kabur. Itu mental mejo lah ya. Mudah-mudahan kita ini bisa ya, terutama bagi mereka kaum perempuan dan juga bagi kaum laki-laki bisa meniru lah gitu. Siapapun mereka sebetulnya bukan karena ini perempuan ada orang lelaki tertentu, enggak. Tapi ada nilai semangat yang kita bisa ambil dari seorang siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi inspirasi saja, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar untuk saya ceritakan ini, sebetulnya bukan mau ceritanya, kronologisnya atau peristiwanya, bukan, tetapi pelajaran yang kita ambil. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi ya Baraya Cakra juga. Ketika kita membaca sebuah tarikh, ya, kisah-kisah para nabi, sejarah, kita jangan ambil kronologisnya dan waktu-waktunya saja. Atau ramainya kan apa ada orang mau nabi ngatur ke tahun sekian ceritanya pelajarannya apa, pokoknya mah gitu tangan lagi tahun sana. Maksudnya apapun diceritakan. Misal ada kisah-kisah dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar diceritakan, tetapi ambil etibarnya, pelajarannya apa sih yang kita bisa ambil untuk diri kita, untuk kehidupan pembenahan, untuk umat, untuk ke depan. Itu yang harus bisa kita ambil, ya, gitu. Bukan hanya sekedar meninak bobokan dengan cerita itu anak-anak kita, atau hanya sebagai pelajaran sejarah dan sejarah kebudayaan Islamnya misalnya, atau sejarah saja gitu. Tapi ambil saja, ambil juga pelajaran-pelajaran yang terpenting di situ, karena yakin di situ ada hal yang kita bisa ambil untuk perbaikan diri dan juga untuk menjadi motivasi. Ya, bagaimana kita seharusnya beramal baik di hadapan Allah maupun melalui manusia ya, dalam hablum minannas. Wallahu a'lam. Iya, dan ini menarik sekali Baraya Cakra, karena kita pun sebagai laki-laki sebetulnya harus ya Ustaz ya mengambil pelajaran dari seorang wanita, yaitu Ummu Sulaim itu sendiri. Karena semenjak beliau itu, karena memang bukan karena ininya ya, karena memang pada akhirnya kepemilikan akal yang cemerlang itu itu dimiliki oleh seorang Ummu Sulaim, walaupun sebelumnya dengan suami sebelumnya Ustaz ya, itu yang bernama Malik ya, ayahnya dari Anas bin Malik, itu sempat direndahkan gitu ya Ustaz, ketika Ummu Sulaim masuk Islam gitu kan. Namun setelah beliau menikah dengan Abu Tolha, malah justru Anas bin Maliknya diberikan kepada Rasulullah untuk membantu beliau gitu ya dalam perjalanan dakwahnya. Silakan Ustaz. Jadi di saya dia diberikan kepada Rasulullah SAW supaya sana istaya maksa adalah diganggu. Wah, iya nggak ganggu sih dengan Abu Tolha, enggak. Justru betul ya, ketika memang pada saat itu menikah dengan Abu Tolha ya, Anas bin Malik ya, Anas itu pada saat itu kan diberikan kesempatan kepada Rasul ya, untuk Rasul ya silakan lah, jadikanlah itu jadi khodam ya, jadi khodamu ya Rasul, jadi pelayan kok ya, sampai 10 tahun lebih ya. Anas bin Malik itu menjadi khodamnya, menjadi pembantu Rasulullah SAW, pelayan, maksudnya melayani Rasulullah SAW atas kebutuhannya, berbakti ya. Bahkan akhirnya juga dia meminta doa juga kepada Rasul untuk Anas bin Malik. Itu perhatiannya saat ya Rasul, Anas hadimuka fad'ullah. Anas itu kan
Ya Rasul, Anas itu kan khodam engkau, tolong doakanlah. Maka doa Rasul apa? Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa barik lahu bima ataitahu. Maka apa kata Anas? Setelah aku didoakan itu, maka tidak ada sesuatu hal yang aku peroleh kecuali kebaikan. Jadi lebih taat ya, kebaikan. Sebetulnya beliau juga diberikan kebaikan akhiratnya, diberikan kebaikan dunianya, dan tidak ada yang pada saat itu di antara keluarganya yang ya memiliki materi yang lebih, ya Anas bin Malik pada saat itu, karena hasil doa Rasul kan gitu. Doanya seperti tadi, Allahumma ighfir malahu, atau dalam riwayatin Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihi. Maka akulah pada saat itu menjadi orang yang paling terkaya di kelompok Ansor itu, Anas bin Malik. Karena doa Rasulnya, doa Rasulnya antara meleset 3 orang. Sekali ngadoa terus pulang di kurang berulang kali hinyai doa dengan kemana. Nah ya mudah-mudahan ini semua bisa jadi ambil pelajaran buat kita semua ya, buat pelajaran bagaimana seharusnya kita jangan hanya melulu membentuk bagaimana ritual yang baik, tetapi amal sosialnya juga kita bentuk sehingga betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah, pribadi-pribadi yang baik di hadapan manusia. Dalam terpenting bukan ingin ada penilaian baik gitu ya, tapi memang betul dia baik karena terbukti ya. Wallahu a'lam. Baik, saat ini menyinggung kembali tentang belajar dari seorang wanita, yaitu Ummu Sulaim, yang memiliki akal yang cemerlang, Ustaz. Ini kalau misalnya kita pengen punya hal yang seperti itu, Ustaz, langkah-langkahnya gimana? Karena laki-laki pun harus tertarik ini pada karena luar biasa sekali untuk Ummu Sulaim ya, perangainya beliau. Silakan. Nah inilah yang selalu menjadi masalah ya, ketika kenapa memiliki akal yang cemerlang. Sederhana sebetulnya kalau kita lihat, bukan karena makanan. Atau cuma dasarnya memang pintar, bukan? Bukan. Begini ya, banyak mereka juga para sahabat yang mereka belajar kepada Rasul dalam kondisinya sudah tua, bari cemerlang kumaha atau sepuh itu kan. Ya. Tetapi mereka kuat hafalannya. Dia memiliki penguasaan terhadap riwayat-riwayatnya, terhadap hadis-hadis Nabi. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kecemerlangan berpikir itu karena dalam posisinya, ini kalau kita lihat ya, pertama nih, kalau kita cermati, kondisi kolomnya tidak bermasalah, hatinya bersih. Jadi saya rasa kurang tepat ya kalau memang orang cerdas menjadi pintar, cerdas lah katakan, cerdas itu karena makanan, nggak juga ya. Sepuh kapungkur tuang naon tapi paling cerdas. Itu karena bukan apa yang mereka konsumsi secara lahiriah, tetapi apa yang menjadi konsumsi batinnya jelas. Hatinya bersih, itu akan menghadirkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu akan mendorong kecerdasan intelektual dan nalar sebetulnya. Maka kejarlah kecerdasan spiritual yang bermula dari kolom. Nah itu dulu sebetulnya yang sudah pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kecerdasan kecemerlangan berpikir? Karena ya lahiriah dan batinnya Ummu Sulaim itu diisi dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu Allah. Dan diamalkan ilmunya. Nah itu, jadi bertambah. Ini sederhananya dan banyak. Nanti kita mohon maaf dengan segala hormat ya, kita ini jarang berpikir bagaimana proses memperoleh ilmu dari Allah. Menjalani prosesnya itu berarti ya. Kita sering memproses cara bagaimana memperoleh ilmu dari Google. Dari baca sebenarnya, bukan tidak boleh ya kan? Tetapi kita bagaimana memproduksi katakanlah ilmu dari Allah secara langsung dari sumbernya. Setelah Al-Quran, hadis, bagaimana Allah memberikan penjelasan. Nah yang kita lupa hari ini, penjelasan Al-Quran, bayannya Allah langsung kepada kita melalui ilham. Nah itu yang jarang kita tempuh. Ilham ada nggak? Ada. Yang kalau dalam bahasa kita kan intuitif, kemampuan intuitif, artinya kemampuan berpikir secara spiritual, intuitifnya jalan gitu ya, bukan feeling ini mah, betul-betul Allah bimbing gorizahnya sehingga dia punya kepekaan terhadap ilmu. Di kita nggak ada kepekaan ilmu, pinter tapi terpeka. Iya, karena ngejar ilmunya itu yang masih bermasalah. Nah itu, ini yang jadi masalah. Yang kedua,
kenapa kecemerlangan itu muncul? Karena ada keinginan yang kuat untuk membenahi diri itu sebetulnya. Siapapun mereka yang pengkajian apapun, tetapi kalau tidak ada diniatkan untuk bagaimana membenahi diri, saya rasa ilmunya nggak akan pernah lebih, cuman sakit tuh. Itu bisa diuji kan. Ima sanes risetnya, Ima hasil pengalaman. Hasil pengalaman karena mengalami kan begitu. Oh iya begini. Nah itulah yang harus saya tampilkan, kecemerlangan dari seorang Sulaim itu karena memang kolomnya bersih. Itu sudah perhatikan semua. Jadi yang cerdas mah eta bentuknya lah kecerdasan spiritual dulu. Berawal dari kolomnya dulu, hidup bersih, hidup dulu, baru Allah akan gampang ngasih ilmu. Bagaimana Allah akan ngasih ilmu sementara wadahnya kita ini dalam keadaan kotor, tidak bersih, itu nggak akan pernah sampai ilmu itu. Atau penuh dengan dunia. Maka itu keurin neng. Kolom itu beda isian ku ilmu, beda isian ku duniawi kan begitu. Maka ketika diisi dengan ilmu, bagi Allah sangat mudah untuk memberikan dunia. Tapi kalau Allah ngasih duniawi ke kolomnya, belum tentu juga dia akan paham. Nah ini banyak hal ya. Ini mah proses-proses yang bisa tampil bagaimana kecerdasan itu muncul. Ya, dari yang kita bukan hanya berpikir secara akal intelektual, tetapi spiritualnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Itu ada proses-prosesnya kan. Kenapa kalau kita lihat di dalam sedikit ya saya tambahkan di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, Madarijus Salikin ya, ada pembahasan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kemudian di situ ada bab mukasafah, kemudian ada bab muayyinah, kemudian ada bab musyahadah. Ini proses keilmuan yang hakiki yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Kalau mau, termasuk di situ ada ilmu khofi, ilmu jali, ilmu ladun. Wadi orang pan, aduh, eta teh kang sanes pagawean da hampang dan gampang. Karena proses yang ditempuh. Kena di para sahabatnya udahnya, urang teh rada ngamaklum onggoh gitu. Tapi harus kita tiru juga. Maka itulah terbentuk konsep-konsep itu gitu ya. Wallahu a'lam. Memang sih Ustaz ini ketika mempelajari mereka para imam mazhab khususnya Ustaz itu ketika mereka menempuh jalan mencari ilmu ya Ustaz ya. Mereka itu sampai habis-habisan, bukan karena istilahnya jadi imam mazhab itu adalah cita-cita, bukan atas landasan itu, melainkan memang mereka itu untuk pembenahan diri, perbaikan diri gitu ya, untuk baik di hadapan Allah. Adapun misalkan pada akhirnya menjadi imam mazhab atau bukannya itu kan predikat ya Ustaz ya istilahnya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran yaitu teh Ustaz, bagaimana kemauan mereka dalam menempuh hal tersebut. Sebetulnya begini, dasar mereka menjadi ahli ilmu, lihat Imam Syafi'i. Idza sabatal aslu fi qalbi. Ini pernyataan beliau. Apabila al aslu ya sudah menetap dalam hati, maksudnya adalah keyakinan ya, ketauhidan. Akhbarul lisan fil furu. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sebetulnya bisa memiliki kemampuan, kalau kita lihat dari pernyataan beliau, kemampuan intelektualnya itu karena kemampuan spiritualnya juga yang dibentuk. Maka di sini ada istilah dulu ya, saya bikin iman mengintegrasi ilmu. Kalau orang imannya bagus, saya yakin Allah kasih ilmunya pun juga lurus ya kan? Tidak ada tujuan yang lain. Pandi orang masuk ke ngaji, mana jadi ustad. Tuh kan orang sugan we jadi ulama. Tong didongengkeun. Pokoknya belajar aja dulu lah ya. Arahin kita aja udah selesai. Adapun nanti orang mau nyebutnya ustad, ya apapun sebut aja. Predikat-predikat ketokohan di dalam keagamaan itu urusan lain. Di kita kadang-kadang suka diarahinnya ke situ. Sok udah hafal Quran, kata menah hadiah umroh cenah. Jadi ngapakeun Quran teh menjang umroh we Quran beres nyantai deui. Jadi pengarahan motivasi ya. Ya, jadi sebetulnya dilihat dari sabatul asl dulu. Jangan salah, para imam terdahulu itu dia tampil dalam kemampuan secara intelektual bukan karena dia banyak baca saja, bukan. Tetapi basicnya dari akidahnya lurus, imannya benar, tauhidnya benar. Silakan aja baca di dalam kitab-kitab mereka. Pasti kalau ngomongin mereka itu para ulama ngomongin sebelum ngomongin bab fikih, ibadah, apapun, dia pasti ngomongin dulu bab apa? Bab akidah.
Lahir batinnya jujur. Wah, diberesin dulu yang akidahnya, batinnya diberesin dulu, baru masuk proses-proses pengkajian secara ini. Karena dasarnya dan untuk startnya udah siap. Orang akidah can beres, iman can beres, pada ngelmu nyamuan pabaliut kan ya. Jadi tepan hanyir teh kita paru gue helmuna teh kan gedogong. Nah, begitu harus dibenahi. Sebetulnya kalau mau proses keilmuan ke sana. Tapi kan kita keumumannya cuman proses di ta'limnya doang. Ya, belajar langsung. Nah, ini seharusnya disampaikan juga. Ini loh harus dipersiapin. Mau mempelajari ilmu Allah mah supaya hasilnya ada, punya keberkahan, punya nilai ya. Tidak akhirnya tidak takabur, hadir tawadu dan sebagainya. Harus dibentuk dulu yang kayak gini. Dan memang saat berbicara tentang hal ini Bara Cakra, tentunya ini tidak bisa secara tulisan ataupun juga ya dengan waktu yang terbatas saat ini ya saatnya dalam arti kata, karena memang hal tersebut itu memang harus proses ya saat pembelajarannya jelas gitu, kayak misalkan dengan pertemuan gitu ya, saat rutin pertemuan dan juga pengkajian, karena salah satunya itu ketika kita menempuh ya saatnya perjalanan menempuh ilmu tersebut dengan cara yang benar Bara Cakra, itu mengandung hidden kurikulum alias kurikulum yang tersembunyi. Betul. Gitu saat yang tentunya hanya cuma akan didapat dengan cara seperti ya, lihat saja Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, itu kan istikharah, itu kan proses batin yang ditempuh dan mereka di samping lahiriah. Iya. Kenapa itu ditempuh secara batin keilmuannya? Karena kalau kita mengandalkan, mohon maaf dengan segala hormat, mengandalkan pikiran, ya pikrunya, intelektualnya, maka tidak mustahil akan hadir egoisme keilmuan. Penyakit hawahu ilmu. Hawa ilmu kan banyak kan. Iya. Karena bagaimana hawa ilmu? Ego, merasa diri pintar, itu kan hawahu ilmu. Iya. Jangan merasa dilebihi. itu hawahu ilmu hukum yang kayak gitu. Rusak ke ilmunya. Rusak. Maka ilmunya itu akan menjadi rusak dan tidak akan bermanfaat. Gitu. Ya jangankan bagi orang lain, ilmunya juga buat dirinya menjadikan menghadirkan sebuah al-kibru. Kemudian melahirkan sikap-sikap yang tidak tidak pernah tawadu di hadapan Allah. Itu karena basicnya, dasarnya tolab ilmu nanti karena Allah. Proses batinnya nggak ditempuh. Kalau menurut saya dilihat. Dah kurang kumaha tuh zaman Nabi. Abu Jahal palinter, Abu Lahab, Abu Jahal Cies itu orang-orang cerdas. Mau jadi tokoh atau mereka. Kalau nggak orang cerdas. Tetapi karena yang dibentuknya adalah pikirannya, intelektualnya semata, tanpa dia bentuk spiritualnya, maka apa yang hadir? Dia nggak mau untuk menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi pada saat itu. Udah kolon sana Muhammad Muhammadan kolot ini lebih pengalaman gitu. Jadi sana zaman ayeuna gua Abu Jahal ge atos kana turutan ku urang ayeuna. Kolot-kolot. Pohon bawa ayo intermejo we Kang Barat. Wallahualam. Iya baik. Terus sambil kita ke Bara Cakra juga ya ini yang sudah bergabung. Ya termohon terima kasih banyak untuk Bapak Warsa ya dan Teh Nur juga Wilujeng Enjing, termasuk untuk Ibu Imas Amasi dan Ibu Imas Sarijadi ya. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Yani Gunung Batu dan Bu Haja Siti Suhana. Termohon juga sudah bergabung, termasuk untuk Ibu Ulfa. Barusan ada pula dari 7101. Terima kasih ini sudah bergabung pula. Dan berikutnya iya sudah ada Ibu Muflihah. Terima kasih sudah bergabung. Ya dan kita lanjut kembali Ustadz dengan pertanyaan yang sudah hadir. Iya bismillah Ustadz, bagaimanakah cara membersihkan hati agar kita mudah menerima ilmunya? Iya. Barca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, di samping kita bagaimana punya membersihkan dengan dia katakanlah yang sederhananya lah. Bagaimana beristighfar, terus kemudian tidak mengotori kolom dengan perkara-perkara yang tidak baiklah katakan seperti itu. Ya, iya. Maka ini akan mencoba mengurai. Sebetulnya hayang bersih mah gampang, hilangkan penyakit hatinya, itu satu. Yang kedua, bukan hanya penyakitnya, penghalang, perusaknya juga harus beres dulu. Ingat gak kolom itu adalah sumber dari sumber masuknya ilmu. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun? Kan pertanyaannya sederhana, akal di mana berada? Bukan di kepala. Kalau kita lihat itu dalam penjelasan para ulama pada umumnya,
Al-aqlu mahaluhu fil qalb. Akal itu tempatnya di hati. Berarti ketika akal itu kan cerdas, maka hatinya beresin dulu. Kalau orang hatinya sudah mati, kotor kan gitu, rusak, mangga itu udah nggak akan cemerlang lagi. Itu satu yang harus dipikirkan. Yang kedua, itu karena faktor apa yang kita konsumsi. Kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik, itu jangan salah, menat ilmu. Jadi saya teringat dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana mungkin orang akan menjadi ahli ilmu sementara perutnya terhalang dengan perkara-perkara yang haram. Wah, jadi mentok ya. Jadi mentok-mentok kade itu teh. Sana sekarang mau. Harus curiga ke diri sendiri ya. Buah-buah ya. Ini kalau bagi ahli, orang yang sering mengkaji kan terasa. Ketika orang lancar berpikir gitu ya, bisa menelaah, satu waktu mentok kade teh. Bukan karena mentas capek sana. Bukan gitu kan. Tetapi di situ ada kemungkinan yang mengganjal, menyumbat, menghijab dari apa yang kita konsumsi. Nah itu juga harus dihati-hatikan, harus diperhatikan. Jadi bisa kerasa lah kayak gitu. Itu banyak hal lah nanti ya. Kalau ada waktu nanti harusnya dikhusus ya tentang adabul ilmi wal muta'alim. Nanti mudah-mudahan kita kalau habis nanti ya bab zikir dan doa masuk suka aja ke situ bahasannya. Oh banyak itu sebenarnya banyak ya pelajarannya gitu. Itu seperti ingang. Sebab masanya apa ya? Ya tidak sesederhana yang kita pikirkan ilmu Islam itu. Tidak instan juga. Tidak instan juga karena kita berpikir seolah-olah ilmu Islam itu seperti itu aja. Ya, pasti bab fikih, bab wudu, bab salat, terus bab namanya ya pokoknya bab ibadah unggul. Ternyata banyak pengembangan keilmuan yang lain yang untuk membenahi diri kita dan pengetahuan kita. Yang harus digali. Yang harus digali dan bagaimana kita mendapatkan apa ya? Pesan ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu-ilmu kita yang Allah berikan kepada kita. Kita hari ini baru berbicara ilmu jali. Iya, lahiriahnya saja, belum kopi dan madu. Atau mah atas ya. Kelasnya beda atau mah. Atau mah sanes pendidikan luhur sanes. Atau mah jam terbang ke Allah nanyaan. Ya, itu sementara bisa sampaikan ya. Jadi yang bersihin aja dari pelataran kolabnya dulu ya. Wallahu a'lam. Baik ya, memang jawaban Ustadz barusan sederhana, namun tidak sesederhana itu ya Ustadz sebetulnya. Baik, kurang lebih demikian untuk yang bertanya. Dan pula, bismillah Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi mengamalkan ilmu yang didapat dari berbagai sumber kajian? Kadang ada perbedaan dalam penyampaian oleh narasumber Ustadz. Ya tentu saja ya. Kan ada perbedaan ngejelaskan mata gayana masing-masing. Yang paling tidak, yang awal sumber keterangannya mana? Landasan dalil. Landasan dalilnya. Kalau Al-Quran ayat berapa itu aja dulu pegang. Ada nggak? Kalau hadis riwayat siapa? Sahih tidak itu dulu. Yang harus kita pegang gitu. Jangan kita memang menerima pengetahuan dari retorika. Dalil nanti ayat. Hanya pandai bicara. Tampilkan dulu dalilnya. Yang paling pertama lihat dulu riwayatnya apa, keterangannya dia sumbernya dari mana, diambil. Sah tidak sumbernya. Sahnya kalau hadis, karena ini ngomongin agama, maka yang ditampilkan sumbernya lah qala Allah dan qala Rasul. Firman Allah dan firman dan sabda Rasul. Itu sumber utamanya dulu. Dari mana kita peroleh? Kalau Quran ayat berapa? Itu aja dulu pegang. Yang kedua, kalau ini hadisnya riwayat siapa? Sahih atau tidak? Itu dulu yang kita ketahui minimal awalnya. Supaya kita ngomong apapun bisa berbicara dengan sumber yang jelas. Iya mah hasilnya kesimpulan nanti jelas, sumbernya gitu jelas, nyata kadituna amalna mau ngapi jelasin. Kan gitu. Maka jelas dulu lah yang kita peroleh, itu sederhananya. Kalaupun nanti perbedaan penjelasan, cara menjelaskan itu urusan teknik ya. Tapi nah kalau udah masuk ke pemahaman, maka kita juga bisa diarahkan ke sana. Kalau tahu sumber, kan ngomongin sumber dulu. Sumbernya dari mana? Ya kamu punya pendapat seperti itu, sumbernya dari mana? Nah itu kenapa kita suka rewel ayat keterangannya. Ini untuk pijakan dasar start bagi orang mau berpikir dan memahami suatu hal. Bagaimana orang bisa paham? Dalilnya juga nggak tahu, titik pemberangkatan juga nggak tahu, yang jelas. Lama seorang teorinya terjelas, anggar kayak itu mau jelas. Prakteknya pun juga. Ya, iya, maka dari awal tentukan dulu ada nggak keterangan yang menjelaskan itu. Itu paling tidaklah sederhananya ya. Awal-awal itu mah gitu. Nah nanti penjelasan perbedaannya dulu nanti urusan lain. Iya, ya paling tidak awalnya itu dulu lah sederhananya. Wallahu a'lam. Ya karena pertanggungjawaban
dalam kita berislam itu sebetulnya ya Ustadz ya, pertanggungjawaban keilmuan dan juga amalan sebetulnya. Sehingga kita memang pola belajarnya pun juga dan cara belajarnya pun harus mengetahui pijakan dasarnya itu sendiri. Betul. Baik, kurang lebih demikian untuk yang bertanya, hatur nuhun. Badai Cakra sudah bergabung dan Ustadz karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Iya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Badai Cakra yang sudah bergabung bersama kami dan insyaallah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Iya, langsung saja saya yang bertugas Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.